membahas lebih lanjut terkait dengan tema ataupun pembahasan kita hari ini, tentu kita akan kembali mereview terlebih dahulu kondisi pasar modal kita terkini, di mana kita tahu setelah pengumuman MSCI pada 12 Agustus kemarin, teman-teman, pasar modal Indonesia ini kembali mendapat perhatian investor, di mana MSCI memutuskan mengeluarkan sejumlah saham Indonesia dari indeksnya, ya, diantaranya ada Global Standard Index dan juga MSCI Small Cap. Dan tidak hanya MSCI, sobat investor, sobat IDX Channel, perhatian juga beralih ke FTSE yang juga akan menyampaikan rebalancing-nya pada 21 Agustus nanti. Nah, kira-kira strategi apa yang tepat untuk menghadapi sentimen-sentimen tersebut, terutama yang datang dari lembaga penyedia indeks global? Langsung saja untuk membahas hal tersebut lebih dalam, di sini sudah hadir bersama saya tentu teman-teman seperti yang sudah tidak asing lagi, sangat familiar, bahkan pernah mampir di episode podcast The Cuan sebelumnya. Ada Mbak Helen Felicia yang juga merupakan professional trader. Selamat datang Mbak Helen. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya udah ngajakin podcast lagi. Di tengah kesibukannya ya, sempat aku intip-intip begitu ya di sosmednya, kayaknya nggak ada habisnya di aktivitasnya Mbak Helen. Sampai sekarang pun masih berlanjut ini aktivitas trading barengnya atau mungkin aktivitas lainnya ya? Masih ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman kalau penasaran juga bolehlah diintip-intip itu media sosialnya Mbak Helen. Oke Mbak Helen, kalau kita bicara soal pasar modal gitu ya, kemarin MSCI juga sudah mengumumkan terkait dengan rebalancing-nya. Tapi sebelum ke sana, teman-teman kan juga banyak yang mungkin baru mau terjun nih Mbak Helen ke pasar modal. Ada nggak sih tips untuk para pemula yang baru mau masuk ke pasar modal? Apa yang harus dipahami? Mungkin ada do and don'ts-nya gitu Mbak Helen? Oh ya, Oke. Jadi buat teman-teman pemula yang baru mau terjun di pasar saham, tipsnya adalah pertama kita harus menyiapkan modal dulu, ya, yang tidak mengganggu cash flow kita, atau paling enggak ada cash reserve yang kita miliki, karena pasar modal itu adalah instrumen yang cukup high volatility dan high risk. Tentunya high return juga. Jadi jenis karakter daripada instrumennya sendiri seperti itu. Jadi teman-teman mesti paham ya. Jadi kita nggak boleh mikirin cuannya aja, tapi kita harus juga manage resikonya. Itu yang pertama. Kita siapkan dulu modalnya. Kemudian yang kedua, tentunya nggak lupa kita harus siapkan skillnya. Seperti kita bikin bisnis, kita harus memiliki skillnya, skill trading. Nah, skill trading ini bisa kalian raih atau dapatkan dari berbagai macam cara, sumber, dan lain-lain. Kalian bisa belajar mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Mungkin pelatihan-pelatihan ada di pasar modal dari IDX juga ada. Terus kalian bisa ikutin berbagai macam kelas, webinar, ataupun instrumen apapun itu yang bisa membantu kalian untuk belajar mengenali trading itu seperti apa dan bagaimana cara entry, exit, dan disiplin stop loss-nya. Paling itu aja sih yang tips awalnya. Jadi minimal harus bisa membuat suatu trading plan gitu, karena kita trading harus ada plannya. Bukan cuman kita bisa beli tapi nggak bisa jualnya, tapi kita harus tahu kapan kita masuk dan kita harus keluarnya kapan gitu ya. Jadi itu sih basic skill yang harus kita kuasai gitu. Kemudian berbagai macam karakter emiten di pasar saham, tentunya mana-mana emiten yang kira-kira berpotensi untuk kita hold, atau mungkin cara tradingnya kita atur menjadi mode yang mungkin kalau ISG-nya lagi turun, kita nggak boleh maksain untuk swing trading, tapi kita untuk belajar sat-set ya. Jadi intinya trading cepat aja gitu. Jadi kita harus belajar mengenali season-season yang ada di pasar modal, karena tidak di setiap kali arahnya tuh naik. Jadi ketika arahnya turun, we must know what to do gitu ya. Jadi jangan maksain kayak kita trading ketika ISG-nya lagi rally ke atas. Tentunya akan beda gitu ya. Gitu. Baiklah, itu hal-hal yang harus disiapkan gitu ya Mbak Helen ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mau terjun gitu ya. Jadi kalau kita mau ke suatu kondisi, amunisinya sudah siap begitu ya, baik dari knowledge kita, kemudian tadi ada trading plan atau investment plan yang juga disiapkan, dan bahkan seasonality menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan begitu ya. Betul. Bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi terhadap dinamika di pasar modal, terutama pasar saham Indonesia. Oke, dari sana baru nih aku mau geser Mbak Helen ke indeks harga saham gabungan kita, pasar saham kita yang kayaknya 1 bulan terakhir ya cukup volatile gitu ya. Meskipun memang kita apresiasi IHSG kita sudah lumayan bertahan di level 6.400-an. Kan kita tahu bahwa investor asing juga memiliki peran yang cukup besar begitu ya terhadap pergerakan pasar saham kita. Menurut Mbak Helen, apa sih sebetulnya faktor terbesar yang jadi pertimbangan atau pandangan investor terutama asing lah terhadap pasar modal Indonesia? Oke, tentunya yang menjadi daya tarik seorang investor asing untuk memasuki atau taruh uangnya di pasar modal Indonesia adalah investability-nya ya. Jadi apakah
Indonesia itu menciptakan satu iklim investasi yang menarik buat mereka gitu. Karena uang yang mereka bawa tentunya jumlahnya tidak sedikit dan mereka tentunya membutuhkan iklim investasi yang bagus gitu dan tidak berubah-ubah, stabil lah gitu. Jadi tentunya yang berperan penting di sini adalah stabilitas ya secara politik, secara ekonomi, kemudian arah suku bunganya seperti apa nantinya, kemudian tentunya juga governance-nya seperti apa gitu ya. Apakah memang ada good governance atau enggak gitu di beberapa perusahaan di Indonesia yang mereka akan invest gitu. Dan tentunya yang enggak kalah penting adalah kebijakan daripada pemerintah sendiri ya. Ini yang akan mendorong enggak nih kebijakan itu mendorong atau malah membuat investor itu khawatir gitu untuk invest di Indonesia. Seperti yang kita tahu kalau kebijakannya arahnya mungkin berlawanan nih dengan para pemberi rating misalnya dan mereka menilai misalkan ini outlook-nya mengkhawatirkan atau apa, nah itu akan mempengaruhi juga penilaian mereka ratingnya terhadap outlook di Indonesia. Tentunya para investor luar juga sangat menilai dan memperhatikan hal itu ya, memperhatikan rating-rating yang dibuat oleh lembaga rating global gitu. Oke, karena mereka semacam jadi panduan begitu ya untuk melihat Indonesia seperti apa. Jadi memang kalau kita lihat kombinasi dari secara makroekonomi upaya pemerintah, kemudian juga dari pasar modalnya sendiri, ini juga menjadi hal-hal yang diperhatikan. Mungkin menyinggung sedikit berarti kemarin kan kita tahu ya sorotan cukup banyak, terutama di pasar modal. Akhirnya juga memicu untuk adanya reformasi pasar modal. Itu Mbak Helen melihat sebagai sesuatu yang positif kah? Apakah investor luar juga melihat hal itu atau mengapresiasi hal tersebut? Tentunya melihat dan mengapresiasi pastinya sih ya. Memang dalam proses gitu. Tapi saya rasa langkah-langkah yang sudah diambil itu langkah yang sudah terbilang bagus lah. Bahwa ada usaha untuk memberikan transparansi, menaikkan free float, dan liquidity tentunya akan menjadi big issue ya. Buat para investor luar untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Karena bobot-bobot yang sudah ditentukan oleh lembaga rating itu mereka sudah mengalokasikan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk masuk di Indonesia. Tentunya membutuhkan wadah ya yang punya liquidity yang benar-benar real gitu di Indonesia sehingga mereka istilahnya gampangannya nggak susah kalau mau jual sahamnya gitu atau mau melakukan taking profit misalnya dan lain sebagainya. Jadi tentunya liquidity akan jadi salah satu big issue juga selain daripada hal-hal tadi yang sudah disebutkan. Selain daripada liquidity, kurs juga pengaruh. Kurs juga pengaruh ya. Bagaimana mata uang kita terhadap US dollar gitu kuat apa malah lemah gitu. Itu kan jadi pertimbangan juga sih buat para investor. Banyak sekali begitu ya faktor-faktor atau variabel yang diperhatikan. Bahkan ini tidak hanya diperhatikan oleh investor asing, tapi investor dalam negeri juga sepertinya mencerna atau melihat hal ini ya, Mbak Helen ya. Oke, kalau tadi Mbak Helen sudah sempat menyinggung lembaga rating, bahkan mungkin lembaga penyedia indeks global. Langsung saja lah kita kemarin tahu MSCI mungkin ngeluarin kalau saya boleh sebut sahamnya ya teman-teman ya, mengeluarkan Gotoh dari Global Standard dan menurunkan Cepin ke Small Cap. Nah ini kalau dari perspektif Mbak Helen selaku professional trader ataupun mungkin bisa kita katakan diri kita ini investor retail ya, Mbak Helen, ada nggak sih kekhawatiran dari pasar atas rilis terbaru MSCI tersebut? Tentunya ada, karena memang kan karena kita ada live trade juga sehari-hari banyak sih dari para pelaku pasar yang bertanya secara langsung nih dampaknya seperti apa nih Ci. Kekhawatirannya tuh sangat kelihatan gitu, karena mereka tidak mungkin melihat berkaca dari kejadian MSCI yang kemarin dulu ya, Januari itu kan jadi pukulan berat lah, banyak yang kena mental dan kayak mereka masih kayak berusaha bangkit lagi dan sekarang kayak masih terbang-bayang ini apakah akan terjadi sesuatu yang buruk lagi enggak nih, outflow-nya kayak apa gitu. Tapi sejauh ini kita melihat ya memang ada dampak tapi bukan yang terlalu signifikan seperti dulu. Tentunya dampaknya jauh berbeda gitu ya. Dan adanya kebijakan yang juga sudah mulai ada reformasi lah di pasar modal kita, saya rasa itu sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Toh kita kemarin juga lihat begitu ada pengumuman itu nggak ada goncangan yang sampai gimana banget lah ya, terbilang masih cukup bagus lah. IHSG kita merespon kebijakan tersebut gitu. Jadi meskipun ada ya outflow lah ya dibilang dari beberapa deletion lah ya Gotoh dari listnya itu, tapi menurut saya sih masih oke so far. Masih oke ya untuk IHSG secara globalnya. Gitu. Sepertinya pasar juga sudah expected atau mungkin sudah price in karena memang tidak ada keputusan yang signifikan di Agustus. Di November nanti kita lihat begitu ya apakah kemudian di emerging market kita masih bertahan atau tidak. Deg-degan lagi.